Memang begitu? Ya, Seperti itu? ya harus begitu. Jadi ini ya, citra dirimu seperti itu ya. Iya. Ini kamu lakukan ini kenapa? Kenapa tertarik untuk Oke, untuk tertarik sebenarnya kalau jalan-jalan pasti semua orang suka dong jalan-jalan. Iya, Siapa yang nggak mau? bener. Tapi kan pasti butuh dana. Iya, Butuh ini dana kan. hobi yang menjadi Menjadi pekerjaan. menjadi lah tuh pekerjaan ya. sekarang. Hai, dengan saya Yunita di channel YouTube Ku Podcast setiap hari Rabu jam 11 siang. Selamat merayakan Idul Fitri untuk semua umat muslim yang merayakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ku Podcast. Kali ini kita akan liburan online dengan seorang, dia menyebutnya influencer, tapi saya menyebutnya traveler karena dia sudah pergi ke berbagai tempat di NTT. Hampir semua kabupaten sudah disinggahi oleh yang satu ini. Instagramnya Nyonggalang, tapi saya panggilnya Ari. Hai Ari, selamat siang. Selamat siang, Kak. Ya, oke, panggilnya Kak ya. Iya, Kak. Jadi panggilnya Ari ya. Iya. Ya, lihat di Instagramnya Nyonggalang. Nyonggalang, benar. Kenapa namanya Nyonggalang? Sebenarnya Nyonggalang itu dulu tuh ada hashtag. Biasanya kan mencari seseorang tuh biasanya menggunakan hashtag. Kalau saya menggunakan nama Arianto itu kayak nama Arianto banyak. Jadi dicari Nyonggalang. Nama ininya Arianto Iya, ya? nama lengkapnya Arianto. Jadi waktu itu saya menggunakan hashtag Nyonggalang, artinya nyong ganteng jalan-jalan. Oh, Iya. oke. Nyong Jadi tuh, ganteng. iya. Ya, emang ganteng Iya, ya, NTT ya. memang ganteng. Nyonggalang. Jadi pakai nama Instagramnya Nyonggalang ya. Benar. Asli NTT? Asli NTT 100% rote. 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 The best ya, Ya. rote ya. Oke, Ari tadi nyebutnya Ari ngomong Ari tuh influencer ya. Iya, benar. Influencer di bidang Wisata. jalan-jalan, Iya. wisata khusus NTT, ya. NTT. Sudah berapa kabupaten semua? Dari 22 kabupaten saya sudah 19. Berarti kurang 3 lagi. Kurang ya? 3. 19. Yang belum apa? Yang belum kabupaten. Lembata, Flores Timur, Nagakeo. Oh, berarti yang 3. daerah-daerah Flores Timur iya, itu ya. Iya, benar. Saya ikut dong kalau yang 3 itu. Ayo, tahun ini diplanningkan 7 Iya. hari loh, Nanti sekali jalan. Samana Santa ya, Iya, tahun boleh, depan boleh, ya, boleh, udah 2 boleh. tahun ini Boleh. Samana Santanya ditiadakan karena Iya, adanya pandemi pandemi ya, ya. oke. Iya, itu juga salah satu pandemi. Pandemi itu kan dari 2020 awal. Iya, Maret ya Iya, tepatnya. setelah pandemi kita banyak liburan yang Cancel. tiket-tiket yang cancel, terus Iya. tiket pesawat ya, yang cancel, terus ada peraturan pemerintah seperti saat ini kan dari Larang tanggal 5 Mei sampai 24 Mei itu dilarang mudik. Mudik. Iya. Bedanya mudik sama kan yang liburan boleh dong, liburan boleh ya. Boleh lah Liburan, liburan online, iya. offline mungkin offline, Iya, not online, ya, online ya, Oke. liburan online seperti saat ini ya, kita Iya. liburan online ya. Jadi saat ini kan sedang liburan nih. Ini Benar. liburan pertama untuk Lebaran tahun 2021. Benar. Nah, liburan di new normal. New normal ada kegiatan selama liburan ini nanti? Masih tetap jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Iya. Ada banyak spot-spot Banyak baru. spot-spot baru menanti. Iya, untuk setelah badai kemarin Seroja Iya. ya. Oh, sedih banget. Kasihan banget ya. Ya, aduh sangat banyak itu berdampak bagi kita di Kupang dan Iya. sekitarnya di NTT juga sampai ke Rote ya Rote, dan Sabu, iya. hampir sebagian besar wilayah Keluarga NTT di itu terkena. Rote sudah ini Keluarga di Rote aman. aman ya, aman aman. ya. Oke, Iya. puji Tuhan. Kalau berarti ada hikmah berkat di balik Badai itu, tersebut iya. ya. Banyak Spot-spot baru spot-spot bermunculan. wisata yang dekat dengan kota Kupang. Iya. Ya, jadi sumber air sudah dekat. Sumber air sudah dekat, perlu jauh-jauh Ya, lah. di mana aja ya itu ya? Oke, untuk spot-spot di Kupang tuh sangat banyak. Jadi
yang ingin berlibur tuh siap-siap nih, catat ya buat listnya. Ya, oke. Kita catat, oke. Yang pertama ada di daerah Batu Plat, itu namanya Tuak Natun. Kemudian ada Itu tampilannya kayak apa itu? Tuak Natun. Jadi bahas sedikit Tuak Natun. Mungkin ada yang tanya Tuak Natun tuh apa ya? Itu tuh dari kira-kira berapa jam? Dari dua kata tuh Tuak Natun tuh. Jadi Tuak dan Natun. Jadi Tuak itu kalau orang NTT itu lontar. Jadi dulu tuh di situ ada 100 pohon lontar ceritanya. Oh, jadi Tuak Tuak itu adalah bahasa untuk lontar ya, pohon lontar. Oke. Nah, di situ daerah itu sebenarnya spot gestrek motor. Oh, jadi kalau gestrek itu bahasa Indonesia, bukan? Iya, bahasa Indonesia. Oh, jadi gestrek motor. Jadi kalau gestrek trail apa ya? Iya, benar. Jadi otomatis motor-motoran ada gitu ya. Otomatis ada gundukan-gundukan kan di situ. Iya. Nah, begitu terjadi badai, kebetulan di daerah dekat situ tuh sebenarnya sudah ada mata air. Jadi di situ tuh ada 3 mata air. Iya. Dari seperti sumur gitu. Nah, pada saat badai jumlah airnya kan naik, debit meningkat. Airnya tuh naik ya. Akibatnya debit membanjiri semua itu, dia membentuk danau yang panoramanya tuh indah banget. Dan jadi 3 sumur itu meluap gitu ya. Meluap. Dan tapi berbahaya nggak bagi pemukiman? Ada pemukiman di sekitar? Pemukiman sekitar ada, tapi masih aman karena sama sekali tidak mengganggu pemukiman. Akses jalan ke sana berapa menit dari Kota Kupang? Jalan ke sana tidak sampai 15 menit. Oh ya, dari Kota Kupang. Ini jalannya bagus. Jalannya bagus, dari arah Batu Plat. Itu dia tepatnya di Batu Plat. Jadi teman-teman dari arah Polda ambil arah ke Air Nona, Bakunase, kemudian ketemu kantor Lurah Batu Plat, 200 meter belok kiri. Ada pengisian tangki saya catat situ. Ya. Ada pengisian tangki ya. Jadi lihat kalau ada pengisian tangki masuk ya. Iya, buat mengisi liburan kita ya. Iya, Setiap hari benar. datangi 1. Tapi tetap prokes dong ya. Harus wajib pakai masker. Bawa hand sanitizer kayak gini loh. Kita ada hand sanitizer ya, nanti dipakai. Terus yang kedua di mana lagi? Nah, satu sedikit lagi tempat yang tadi Tuak Natun itu sebenarnya kita punya paket seru di situ kalau mau dibilang, karena dari Tuak Natun itu setelah berfoto-foto di situ kita bisa ke satu tempat yang maju lagi sekitar 200 meter. Jadi Kota Kupang itu punya tempat ritual sebenarnya. Jadi tempat ritual itu bukan hanya di Sumba, at least di Kupang juga ada. Ritual minta hujan. Jadi ada sebuah batu menjulang tinggi di tengah persawahan. Di situ tuh dulu orang menggunakan ritual minta hujan tuh di batu itu. Jadi ada tempat untuk sembahyang gitu. Mereka bakalan bunuh hewan di situ, kambing harus warna merah ya. Kemudian nanti jadi bisa yang dari situ kita bisa berkunjung ke situ. Jadi alam, kita kembali ke budaya, kita bisa wisata budaya. Paket lengkap ya. Dari situ balik kita bisa langsung mandi di kolam Bakunas. Kalau kolam Batu Plat, rendam-rendam di situ. Keren banget itu satu paket. Iya, di Kupang yang dengan langit biru cerah gitu kan. Panas, cocok masuk air lagi. Itu ya. Jadi itu satu paket. Ini informatif menarik sekali ya. Jadi ini bisa hari pertama udah bisa ya udah semua ya. 3 tempat. Jaraknya juga dekat, cuma sekitar 15 menit. 15 menit. Dari pusat kota ya. Benar. Terus ada lagi? Ada lagi. Kalau yang lain tuh di daerah Naioni. Ya itu sempat viral, cuman tempat ini sekarang tinggal kenangan. Karena di situ rupanya dia cuma mata air kecil. Jadi jumlah mata airnya tuh sekarang sudah kering. Tapi sempat dong ke sana. Sempat viral dan itu sempat ke sana. Dibagi 100.000 orang. Rame. Tulisan saya itu dibagi sampai 100.000 tempat itu. Di ini blog ya? Iya, di blog. Ari ini punya blog ya. Blognya Arianto sntt.blogspot.com. Oke, Arianto sntt.blogspot.com. Ya, kemudian di Naioni, kemudian ada lagi dekat-dekat Naioni itu ada Fatukoa. Nah, kalau Fatukoa itu bukan yang pemakaman itu ya? Iya, berdekatan. Dekat situ ya? Iya. Jadi untuk daerah Fatukoa itu kita punya 2. Jadi kalau kita buka di YouTube, ada satu area galian juga. Bocah-bocah tuh pada lompat dari ketinggian ke bawah. Nah, itu sempat viral dan banyak orang tanya itu di mana? Itu juga di daerah Fatukoa, di dekat Gereja Luz. Jadi mau ke sana Gereja Luz, tinggal dicari di map Gereja Luz bakalan sampai ke sana. Ya. Cuman kalau menurut saya sendiri untuk pengambilan gambar kurang menarik sih. Kurang menarik ya. Itu. Kurang menarik ya di Fatukoa itu. Tapi di Naioni masih ada sempat ini ya. Ya. Sempat ambil foto yang banyak banget. Yang sampai dibagikan sampai 1.000 ya. 100.000. Wow. Ya. Jadi di yang ini di Naioni ya, yang sudah kering. Sudah kering ya. Jadi itu cuma sekitar 2 mingguan ya, 3 minggu. Oh, enggak, sebulan lebih. Kita itu tanggal 5 April 5 ya. April. Oh iya, ini sekarang kan udah Mei ya. Iya. Jadi kalau di Naioni udah debit airnya udah berkurang. Iya, benar.
dan foto-foto kan kita kalau liburan kan, kalau zaman dulu tuh liburan bener-bener datang liburan, makan, nyebur di kolam, di danau gitu, di pantai. Foto-foto bukan bagian yang terpenting. Sekarang sejak ada media sosial jadi penting banget. Kayak Ari gini kan juga penting kan, influencer bagaimana menginfluence orang melalui media sosial kan, foto, blog ya, blognya itu lihat bagus ya cara berbahasamu, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, bagus, tapi ada sentuhan NTT-nya ya juga. Yang paling penting harus informatif ya, biar orang bisa sampai ke sana. Informatif dan objektif. Benar. Ada lagi selain itu Neoni, Fatukoa, terus Batu Plat. Nah, untuk Fatukoa masih ada lagi satu yang sekarang lagi viral banget. Itu ada bendungan. Jadi bendungan itu dari dulu emang ada yang di foto terakhirmu itu ya, yang yang di Instagram itu. Iya benar. Jadi bendungan ini sebenarnya selalu ada, cuman karena debit airnya meningkat, jadi dia jadi spot baru yang baru diekspos. Oh, yang airnya tuh kelihatan berbusa banget. Berbusa ya, kayak itu no edit ya. No edit, dan itu sempurna banget karena lokasinya itu diapit oleh persawahan. Otomatis spot foto tambah banyak dong. Iya. Jadi bisa pergi ke sana, terus kita bisa berolahraga karena itu juga jarak tempuhnya? Jarak tempuhnya cuman mirip sama Neoni. Pokoknya kita ke arah Fatukoa itu ya. 15 menit sampai 20 menit paling lama. Cuman itu dekat butuh dari yang spot pertama? Spot pertama berdekatan. Ya, berdekatan. Jadi bisa 1 kali jalan sih sebenarnya itu. Tapi masyarakat di situ kalau dimintai petunjuk arah pasti membantu. Pasti membantu, tapi mungkin tapi mungkin kita harus hati-hati ya, karena itu kan area persawahan, jangan sampai kita merusak persawahan mereka. Oh iya benar itu. Ya, liburan yang bermanfaat dan menjaga juga alam sekitar. Benar. Ya. Terus ada lagi kan? Ada lagi di daerah Kolhua. BTN. Jadi BTN Kolhua itu sebenarnya ada air terjun. Yang ke atas, yang ke arah dari gereja Katolik. Kita lurus sekitar 1 sampai 1,5 kilo itu ada gereja Gemit Protestan di sisi kanan jalan. Nanti di situ. Kalau dari arah ini ya, dari arah perumahan, dari arah Kupang. Nah, sekitar itu setelah gereja itu ada cabang ke perumahan Helong. Jadi kalau dari sini tanya saja mau ke perumahan Helong. Naik ke atas di situ langsung bisa trekking sedikit 15 menit ketemu air terjun, dan air terjunnya itu dia bertingkat-tingkat seperti Oehala di Soe. Jadi nggak usah perlu jauh-jauh ya, nggak perlu jauh-jauh ke sana, cukup di Kota Kupang. Sudah ada ya? Sudah ada. Ya, tapi kalau mau ke Oehala juga pasti boleh dong. Boleh. Iya, nanti bisa lihat di Instagrammu ada kan Oehala juga ya? Ada Oehala, pasti. Jadi kita kebiasaan ya kalau di NTT, di Kupang terutama itu nyebutnya atas bawah, karena ini ya konsep daerah kita seperti itu ya. Ada daerah bawah yang pantai, terus ada lagi daerah perkantoran yang lagi naik ke atasnya lagi, terus nanti jadi seperti kita sebutkan ke atas. Jadi mungkin yang belum pernah ke NTT, belum pernah ke Kupang bingung ya. Itu kita seperti kalian naik ke puncak gitu ya. Kalau di Kupang itu seperti itu. Setiap hari adalah menuju puncak. Jadi sangat bagus kalau belum pernah ke Kupang, belum pernah ke NTT, yuk segera, mumpung banyak wisata baru. Tapi setelah ini ke Kupang, setelah peraturan pemerintah memperbolehkan untuk liburan ya, untuk ke NTT, bisa penerbangan ke NTT ya. Ini Instagrammu itu baru ya itu ya? Itu dia baru. Aku sebenarnya sudah lebih banyak menulis sih sebenarnya, itu sudah dari 2013. Cuman Facebook, tapi di Instagram itu baru 2018. Oh. Baru 2018 mulai. Sebelumnya Facebook sama fanpage. Oh, fanpage. Aku malah nggak tahu fanpage. Kamu tuh asli Rote. Lahir di Rote? Aku lahir di Rote, cuman besar di Kupang dan sempat kerja di luar. Oh, di luar NTT. Di luar NTT. Di luar NTT. Aku lihat itu feed pertama di captionmu, di feedmu itu yang pertama kali kamu upload itu 2018 apa 2019 itu. Aku catat deh. Gini, I am who I am. Don't live to please you. Don't live to please you. And my life is not from you. I don't care. Memang begitu? Ya. Seperti itu? Ya, harus begitu. Jadi ini ya, citra dirimu seperti itu ya. Iya. Ini kamu lakukan ini kenapa? Kenapa tertarik untuk
Oke, untuk tertarik sebenarnya kalau jalan-jalan pasti semua orang suka dong jalan-jalan, Iya, siapa yang nggak mau? bener. Tapi kan pasti butuh dana, Iya, butuh ini dana kan, hobi yang menjadi menjadi pekerjaan lah menjadi tuh pekerjaan sekarang. ya. Jadi lebih ke passion sebenarnya. Iya. Jadi dulu cerita sedikit bagaimana saya bisa menemukan passion Iya. saya itu. Jadi gini. Kenapa gitu? Ya, dalam kebanyakan ya orang NTT secara umum untuk muda-muda, kebanyakan tuh kita lebih melihat diri kita tuh kayak kita lihat kekurangan kita. Kita fokus ke kekurangan kita. Jadi kita kayak jadi insecure kan. Kita nggak bisa, dia lebih hebat, kita nggak bisa. Nah, tapi ada satu titik di mana aku merasa, oh Tuhan juga ngasih kebaikan nih buat kita. Nah, kebaikan dia itu ada nilai plus yang dalam diri kita tuh yang nggak dimiliki oleh orang lain. Unik, kamu tuh unik. Kamu punya sesuatu yang nggak Setiap mungkin, orang itu unik. Iya. nggak mungkin dia nggak punya sesuatu dan punyanya dia tuh pasti berbeda-beda. Nah, saya mencoba menemukan yang berbeda dari saya apa ya Talenta gitu. saya Talenta saya apa. Jadi ada satu titik di mana saya tidak pernah jalan-jalan, tiba-tiba saya punya pekerjaan dan Corporate kerja yang dari pagi sampai sore? saya pasti? punya pekerjaan yang jadi saya pernah kerja di toko buku Gramedia. Oh ya, Ya, oke. itu pekerjaan pertama saya. Walaupun saya basicnya sih guru ya. Iya. Tapi pekerjaan pertama saya di situ. Kemudian ada penghasilan. Kemudian saya pergi ke Pulau Rote. Nah, pada saat pergi ke Pulau Rote, tempat yang pertama kali saya kunjungi adalah Batu Termano. Batu Termano, iya kan dekat dari bandara. Ya, kurang lebih hampir 15 tahun tuh saya nggak pernah travel, nggak pernah jalan. Jadi dulu tuh saya introvert banget gitu. Oh, jadi iya. Iya, iya. Fokus dan sampai di Batu Termano tuh saya melihat, wow, potensinya banyak banget. Sunset di situ bagus ya. Sunset batu-batuannya keren. Tapi sayang waktu itu saya sempat sedih karena banyak sampah. Jadi di situ saya mulai tergerak, oh kok banyak sampah ya? Kenapa kita enggak menginfluence orang untuk tidak membuang sampah? Iya. Walaupun mungkin pada saat lagi liburan. Jadi saya mulai berkunjung kayaknya harus wisata. promosikan daerah saya gitu dan mengajak muda-mudi supaya berwisata yang bijak. Artinya kita jangan hanya menuntut alam itu indah, tapi kita juga harus menjaga keindahan itu. Karena kan kita dikasih free nih. Iya, biar untuk bisa sampai ke depan menikmati sampai anak terus, anak cucu juga tetap menikmati. menikmati. Nah, kemudian ada satu titik lagi gimana saya baca di berita itu tulisan di internet berbeda dengan realita di lapangan. Jadi ada beberapa tempat yang saya kunjungi banyak diedit ya, untuk keperluan-keperluan tertentu pasti. Terus ada penggunaan istilah-istilah, kita kan orang Kupang ada penempatan istilah-istilah. Nah, yang nulis tuh orang Jawa, yang nulis NTT itu orang luar, yang orang bukan NTT. Yes, jadi bahasanya tuh salah-salah. Oh, oke. Makanya saya mulai, mari kita rubah. Jadi saya ketika travel ke satu tempat, terutama yang berkaitan dengan budaya, saya sudah list baca memang beritanya. Begitu di lapangan saya mencocokkan lagi nih, ini benar nggak sih di internet itu tulisan kayak gini? Saya coba dapatkan tulisan yang real dari dan masyarakat. kamu tuangkan ke blogmu. Di situ kamu menyampaikan destinasi yang juga beberapa orang sudah pernah mengulasnya, tapi kamu mengulasnya lebih objektif, sesuai real di lapangan ya. Jadi tujuan pertamanya tuh kenapa tiba-tiba menjadi influencer di bidang wisata, tempat wisata, karena tertarik pada saat liburan ke Rote, liburan pertama kali melihat banyak sampah, melihat banyak sampah dan merasa mengapa saya tidak bisa menginfluence orang melalui media sosial sosial untuk hal-hal paling kecil adalah membuang sampah pada tempatnya. Oke. Ya, dari sesuatu yang kecil ya. Bisa, jadi ditekuni terus ya. Jadi disempat-sempatkan sekarang disempat-sempatkan untuk liburan atau liburan disempat-sempatkan untuk kerja. Jadi saya sempat dulu karena saya sempat pindah, jadi saya sempat ke Halmahera, Maluku Utara, kemudian saya juga bekerja. Kemudian sempat di Jakarta juga 3 tahun. Pada tahun 2018 itu terakhir di Jakarta 3 tahun, saya memutuskan untuk fokus travel. Jadi saya jadi tour guide ya. Jadi tour guide, tapi open trip gitu? Saya nggak open trip, orang yang cari saya. Oke, nggak open jadi trip, orang yang tapi cari saya. Iya, private trip. Jadi mereka kebanyakan baca di blog kemudian minta di handle seperti itu. Kayaknya iya ya, kayaknya kan pernah ada di blogmu itu pernah di ini sama influencer ini ya, ibu kota ya. Iya, jadi mereka kesini minta di-guide-kan oleh kamu ya. Iya. Oke, menarik ya. Iya, dan happy menjalaninya happy dengan banget, happy. Happy banget. Ya, passion yang menjadi sumber penghasilan. Oke, good. Perjalanan ke BTN, terus ke Nayoni, ke Fatukoa, itu ada cerita yang unik nggak?
Ada. Apaan? Oke, kalau yang BTN tuh ada cerita sendiri. Jadi pada saat pergi ke sana tuh mendadak sebenarnya. Jadi Dapat infonya dari mana sih? iya, banyak yang tanya. Oh, iya. Nggak tanya ya difoto oleh siapa gitu ya. Iya. Jadi biasanya sih pertanyaannya itu ada 2. Yang kebanyakan DM saya Iya. itu ada 2. Di Pertama, mana? iya. Ini di mana Kak? Gitu. Di mana Kak? Nah, untuk yang pergi ke sana biasanya sih sebenarnya karena saya sudah sering promosi, jadi tuh selalu ada orang yang ngirim tempat, Kak, ini ada tempat baru nih Kak, bantu promosikan deh. Oke. Jadi itu salah satu keuntungannya juga. Jadi banyak orang yang sering memberitahu. Jadi Iya. dapat Keuntungannya influencer Ya, ya. dikirim. Oh. Jadi- Senang dah. Abis ini bukan aku yang DM Ari tapi Ari yang Oh, DM aku. oke. Kak mau kesini. Oke, kamu Ya. mau jalan-jalan ya? Oke. Liburan keluarga atau single ya? iya. Single. Oh sudah berkeluarga Oh, dong. berkeluarga. Sudah, nanti Family bisa- trip ya. Oh, family Oke, trip. privat atau? Oh privat dong. private. Nanti Wow. lah kita. Oke, ngobrolin ya. Terus ke Oke. BTN itu gimana? Nah, jadi dari BTN tuh siang banget itu pas jam 2, tiba-tiba ada yang ngirim gambar terus langsung pergi ya sekarang. Jadi langsung pergi Sendiri? tanpa tahu ya. Modal kamera dan Iya. handphone atau Kamera, Kamera, handphone. oke. Jadi pergi ke sana. Nah, pada saat pergi ke sana itu manusia tuh banyak banget kan. Jadi kayak mau foto kayak gimana sudah kan? viral ya? Iya. Jadi mau foto kayak sepertinya oke, agak Terus sedikit. itu yang foto siapa kalau Nah. dia sendiri? Fotonya saya itu Bisa jadi ilmu dong. kebanyakan pakai tripod sih karena Oh, saya tripod lebih ya. saya lebih solo traveler. Nah. Jadi saya tidak takut karena saya tujuan utama salah satu traveler itu dia bisa dekat sama orang-orang baru. Saya Oh ingin ya, interaksi mempunyai dengan banyak orang. kenalan ya. baru juga itu Yes, ya bagian harus dari dong. rezeki. Iya. Jadi pada saat sampai ke sana tuh ada cerita uniknya. Pada saat saya mau ambil gambar, Iya. yang saya keluarkan. Jadi saya kalau ngambil gambar itu selalu bepergian, selalu tasnya tuh selalu ada tenun. Ini itu Oh, baju, selendang dan selendang, lain-lain oke ya, semuanya kain. selalu saya bawa. Oke, itu bisa jadi properti saya juga Oh, kalau oke. itu boleh, trip. boleh. Jadi selalu saya bawa karena sekalian untuk menginfluence orang bahwa ente itu tuh nggak hanya bagus secara alam tapi budayanya juga ada. Iya. Jadi saya selalu membawa sentuhan budaya ke alam. Iya, oke. Nah, ketika waktu itu saya bawa Di-combine. Yes, dan waktu itu saya bawa kain sumba. Tahu Iya. kan kain sumba lumayan mahal ya. Ya, mahal dan sangat menarik Menarik mata, mata. gitu ya. Jadi waktu itu saya bawa kain sumba, kemudian saya iseng. Begitu datang keluarkan kain, semua orang langsung natapin saya. Ini artis ya, sampai teman ada orang situ yang bingung, dia Ini artis siapa sih, ya. ngapain sih? Begitu saya naik ke atas untuk mau foto, semua anak-anak tuh menyingkir. Jadi ada Oh, orang jadi di situ, kesannya kayak kayak oh ini ada orang artis pen- atau apa gitu. Jadi semua mereka menyingkir dan saya bisa foto sendiri di situ. Dan mereka kan mungkin orang lokal ya Iya. yang merasa kesana nggak perlu siap wardrobe, nggak Iya. perlu properti Benar. dan segala macam. Tiba-tiba keluarkan Ini itu ada yang langsung mereka begitu- foto. Begitu well prepare. Ya, jadi begitu dibentangkan mereka menyingkir semua. Jadi Iya. saya fotonya juga enak. Kemudian begitu turun, anyway ada juga di situ yang boleh nggak pinjam kainnya buat foto. Tapi saya, yang saya penting suka loh, saya suka yang kayak begitu. Saya suka. Saya pernah ya Iya. kayak liburan lah keluarga Oke. sama sepupu, suami ke Sumba. Terus mereka tuh kopernya tuh ringan gitu loh. Ya, Nih ngapain sih kamu kopernya Berat gitu. ini kelihatannya berat punya aku kelihat kopernya berat. Sampai pertama tuh destinasi pertama Pantai Walakiri kan. Walakiri, Begitu wow, landing pesawatnya keren kan banget, kejar sunset. kejar sunset. Sunset ya. Begitu saya bukan mereka udah dengan pakaian yang naik pesawat itu siap foto. Saya enggak dong. Properti ganti, dong, ganti properti. dong. Ganti terus keluarin kain sumba yang tebal gitu. Oh pantes kopermu. ya. Kamu begitu juga ya? Sama. Oh, kita cocok kayaknya. Semuanya berat dengan tenun. Jadi bagus sih itu sebenarnya satu nilai plus karena kita Dan teman-teman kita yang di luar NTT itu kan tanya itu tenun apa tenun apa? sih? Iya. Bisa titip nggak kan? Jadinya memberdayakan, iya kan penenun Iya. lokal untuk berjualan, Iya, gitu benar. kan? Produknya Iya. bisa kita ini. Dan memang satu hal gini Kak, saya sebenarnya kenapa selalu ada alasan tertentu bawa tenun karena gini, kalau kita berbicara soal wisata itu ada 2, Iya. yang berbasis alam, yang air terjun, pantai dan lain-lain, Iya. dan berbasis budaya. Nah, Iya. sebenarnya kekayaan kita Indonesia tuh yang berbasis budaya itu yang jadi nilai jualnya. Karena Iya. kan kalau kita bicara alam, anyway di Bali masih ada sama di daerah lain juga masih Iya. ada mirip-mirip lah Iya. gitu pantainya. Tapi kalau soal Tenun, budaya nggak apalagi mungkin, tenun ya, harus milik banget. NTT Ya, itu udah unik khas banget. unik milik Nah, NTT. Ya Kak, dan sebenarnya salah satu titik poin saya juga di situ soalnya karena kan kebanyakan tuh ketika saya share wisata alam itu yang like, komen tuh banyak banget. Giliran di share-nya budaya yang bagi cuman sedikit. Padahal budaya itu kekayaan kita yang harus kita lestarikan kan. Jadi
cukup sedih juga sih melihat generasi muda yang mulai melupakan budaya. Ya. Jadi dari hal kecil ya, Iya. foto ada tenun. Orang penasaran dong. Iya, penasaran ini tenun apa, Iya. ini kain dari mana ya. Bener. Apalagi orang yang di luar NTT Di ya luar pasti NTT. Tertarik. Nah. Kamu ada ini pernah kerjasama atau apa sama UMKM yang tenun-tenun gitu ada? Ceritanya saya pernah kerja. Sekarang saya dan teman saya punya produk. Ini ada masker dan lain-lain. Ih, bagus. Harba Biruk ya. Itu rote ya? Iya rote semuanya. Harba rote. Biruk ya, itu Iya. namanya ininya. Iya. Jadi Harba Biruk. Jadi Usaha tenun ya? ya, jadi kita buat jaket dan lain-lain, tapi dia sudah dari tahun 2013. Jaket, Hoodie. sekarang masker ya Iya, karena masker. karena pandemi. Sesuai dengan ini ada tas macam-macam bisa di situ. Di mana ini lokasinya? Lokasinya di Naikolan. Oh, Naikolan Iya, ya. base-nya di Naikolan. Oke, nanti abis ini aku tanya-tanya ya. Iya, boleh. Nah, satu lagi tuh dari yang BTN itu. Jadi spot yang orang pergi itu yang sudah spot umum sebenarnya. Kemudian ceritanya saya ketemu lagi orang lokal itu, kemudian dia langsung bilang, "Kak, saya ada spot rahasia di sini nih." Yang orang lain, langsung ya pada saat orang di lain nggak spot pergi, gitu? orang lain nggak pergi ke situ. Belum pergi. Belum pernah dan tidak diarahkan ke situ katanya, karena Emang katanya tidak medannya aman. susah? Berdekatan, cuman katanya tidak aman, tidak aman. Jadi dia mengajak saya ke situ, yang begitu waktu lihat langsung, oh ternyata keindahannya di sini. Itu yang mirip kayak Oehala itu di situ. gitu. Jadi selain ada bertingkat Tapi sepi 4, dong waktu itu belum. sepi, nggak ada orang sama sekali. Nah, Ih, senengnya. iya masih alami lagi. Iya, iya kayak apa ya? Rezeki. Rezeki ya. banget ya. Jadi itu ya karena keuntungan karena Iya. langsung berbaur dengan masyarakat lokal ya. Iya. Dan satu lagi Kak, saya juga sempat, jadi gini, ketika saya berwisata ke sebuah tempat, biasanya saya bertemu orang-orang, ada sesi di mana saya share sama mereka. Jadi saya lihat tempat ini memiliki potensi wisata kan, tapi tidak dikembangkan. Saya mencoba menggerakkan mereka. Ini tempat ini bisa dibuat jadi objek wisata. Karena kebanyakan kan kalau orang di tempatnya bagus, biasanya mereka takut tempat itu mereka mau kelola, biasanya mereka takut, masyarakat umumnya tuh mereka takut karena bersinggungan dengan pemerintah. Nah, saya sendiri sudah mencari tahu dari pemerintah, ternyata kalau sebuah tempat belum jadi tempat destinasi, tetap bisa dikenakan retribusi tanpa harus ada ikatan dengan pemerintah selagi tanah itu tanah pribadi. Oh, dikelola oleh masyarakat lokal. Bisa dikelola. Retribusinya bisa dipungut oleh mereka Ya, untuk pengembangan tempat wisata tanpa itu ya. bersentuhan dengan pemerintah tanpa harus bisa. Harus ngelapor gitu atau Tidak juga. Kalau memang selama belum jadi tujuan iya. tujuan destinasi Jadi jangan resmi gitu. Ya, jadi tetap bisa, memang itu dikelola. Peraturannya memungkinkan itu terjadi. Dan Kayak yang itu di gimana? apa itu? Lelogama. Oh, Itu kan Lelogama. di belakang rumah orang kan itu pasar batu itu atasnya, batu basusun. Iya, itu sekarang katanya airnya lagi deras banget. Airnya lagi deras, tapi satu lagi saya mau titik beratkan tempat itu. Pengelolaan tempat wisata kita di NTT itu biasanya tidak berkelanjutan. Artinya gini, pada saat viral banyak orang pergi, retribusi naik. Iya. Begitu tempat itu nggak viral, dibiarkan saja seperti itu. Jalannya masih belum ini ya, jalannya masih belum bagus Iya. gitu ya. Dan malah kalau sekarang air malah tertutup ya jadinya. Iya. Keunikannya itu kan Benar. karena nggak ada air itu ya Iya. waktu itu. Udah, aku lihat juga di Instagrammu tuh udah ada ya, Iya. udah ada ke situ. Itu waktu ke sana ini. Aku pertama kali ke Lelogama tuh 2013. Aku baru 2020. 2013. Jadi ceritanya Udah sama dari- juga yang iya. kayak tadi, masyarakat lokal ngajak Awal-awal aku. itu ya? Ya, belum viral. Masyarakat lokal ngajak aku. Ada namanya Palpi Pal Datang, itu juga recommended banget buat yang Aku kenal itu. Oh, oke. Kan rumahnya di situ kan? Oh, oke, benar Aku sekali. kakaknya Angel. Oh, ternyata Kamu aku kenal tidur di Angel? rumahnya. Aku tidur di rumah itu. Palpi Paldatang Iya, itu. Oh iya, rumahnya di depan itu. Aku 2013 Dia nginap di sahabatnya, situ. dia tuh sepupuku, Oh, si Angel. Orang Lelogama ya. Gitu. Oh ya, di Palpi Paldatang ya. Iya. Iya, iya dia juga yang ngajak ke situ. Oh, oke. Jadi dia Halo Palpi Paldatang. Halo. Nah, dia tuh boleh banget tuh, bisa informasi dia juga bagus. Nah, jadi dia ngajak saya ke sana 2013. Waktu itu jalannya 5 jam saya ke sana. Belum ini ya. belum diperbaiki. Kalau sekarang kan sudah bagus tuh. Iya, tapi lumayan juga lah jalannya. Oke. Tapi, Tapi udah daripada mulus. ke Soe ya, daripada ke Soe. Iya. Ya, Soe- pilihan lain lah, pilihan tapi lain. kan Soe juga banyak ini, Destinasinya banyak juga destinasi. banyak. Sekali pergi kan begitu banyak yang kita Benar. datangi kan. Ini loh, kita ada, ntar kita coba ya habis Iya. ini ya. Ini sekalian kita sebelum
selamat lebaran ke rumah-rumah gitu kan. Kita cobain. Kita boleh ya Iya. tetap bersilaturahmi gitu. Ini ada makanan yang bisa kita cicipi nanti. Ini dari Uno Kitchen. Oh, Uno Kitchen. Apaan nih Kak? Ini ada UKM ayam. Iya. Oh, UKM. Iya. Lokal dong? Lokal, Wow, produksi support dan- asli Kupang. Wow. Ini dia lokasinya di Jalan Franseda di sebelah gereja Menara Kesaksian. Oh, oke. Ya. Itu Uno Kitchen. Ini ada ayam lemon, ini ada mie kuah, ini ada mie goreng. Dia juga ada daging kete. Wow, Daging kete itu, Oke. kete itu artinya pedas, Pedas ya. dalam bahasa Kupang, daging yang pedas. Bumbunya enak banget. Dan Kupang memang suka pedas ya. Suka Jangan heran, pedas, pasti iya. laku. Dan orang-orangnya tough kan karena Iya. pedas itu. Iya. Ini kalau kamu traveler gitu atau kamu ada private trip Iya. gitu bisa loh ini makanannya kan Bisa packingannya di-order. bagus, di order ini. Apalagi lokal ya, bagus Iya. banget nih. Ini Harus nanti support. bisa kamu simpan ya. Iya, WA-nya. boleh. Kalau kayak yang kamu ke Fatukoa terus ke Nayoni itu bawa Makanan juga. bawa sendiri. Bawa makanan. Cuman pada saat pergi sih kebanyakan ya saya ada makanan yang saya bawa, teman ada makanan juga yang saya beli di tempat karena bagaimanapun ketika kita datang masyarakat situ juga harus terbantu iya. dong, kayak beli minuman di tempat gitu. Benar-benar. Iya. Itu menurut kamu tuh tempat-tempatnya Nayoni, Fatukoa, Fatukoa. BTN itu bisa jangka waktu panjang nggak? Bisa nanti menjadi destinasi seperti Lasiana? Bisa nggak ada kemungkinan seperti itu? Kalau kemungkinannya untuk yang ada yang mungkin jangka panjang ada, seperti Iya. saya melihat kayak Tuak Natun Iya. itu ada potensinya karena kan mata airnya akan terus ada Iya. dan masyarakat di situ termasuk salah satu yang sangat cepat mereka punya cepat menangkap peluang. Jadi Iya. mereka di situ begitu ada badai datang, ada mata air di situ, mereka langsung membuat tempat-tempat wisata gitu. Jadi mereka mulai buat ada tangga, Menyediakan fasilitas. yes, spot fotonya sudah ada. Yang mau ala-ala pakai rakit di tengah danau, di situ ada Oh, anak-anak. bagus ya. Iya. Itu anak-anak loh, ide kreatif dari mereka anak-anak. Berarti anak-anak Kupang cerdas ya. Cerdas. Anak-anak Iya. Batu plat. Batu plat ya. Jadi mereka buat rakit dari bambu. Fatu Natun. Tuak Natun. Oh, Tuak Natun. Yes. Mereka Oke. anak-anak kecil, sekumpulan anak kecil, dan itu penghasilannya besar loh. Satu hari lebih dari 100.000. Jadi di tengah badai itu sebenarnya Daerah situ porak-poranda beberapa rumah di kena situ badai? stengnya terangkat. Cuman tapi pandai bersyukur ya. iya Pandai harus bersyukur karena Ha-ha. bersyukurnya karena kayak gini. Tetap menerima itu sebagai Iya. cobaan yang jadi berkat. Benar Kak, dan sebenarnya kita harus melihat badai itu ada Seroja. plus minusnya. Nah, Iya. kalau untuk yang plusnya itu kan tadi hadirkan spot-spot baru kan. Iya. Nah, spot-spot baru ini jika masyarakatnya tuh bisa melihat peluang, itu bisa membantu mereka secara perekonomian. Jadi mereka jual makanan di situ, otomatis kan bisa membantu mereka kan untuk mengatasi mungkin beli seng dan lain-lain. Anak-anak di situ mereka hebat banget Itu untuk bisa tempat yang itu. di Tuak Natun. Tuak Natun itu bisa dalam jangka panjang Bisa ya? dalam jangka panjang Bisa dan jadi lokasi wisata gitu. bisa jadi lokasi wisata. Jadi sebenarnya kan tempat itu potensi wisata ya. Kita Iya. tidak bisa bilang itu tempat wisata, sebenarnya itu potensi wisata yang pemilik tanahnya juga hebat karena mereka sudah mulai kelola kan, mereka buat jalan. Itu belum ini ya, belum kayak retribusi dari pemerintah itu Belum kan belum ada, kan ya, belum seperti yang ada. disampaikan Ya. kalau di wilayah pribadi Bisa selama dikelola. belum jadi bisa dikelola Iya. ya. Jadi mereka sudah buat ada tangga-tangga. Jadi di situ kan ada kayak pulau-pulau sebenarnya. Jadi pulau kecil di sini, pulau kecil di sana, ada air. Nah, Kayak Raja Ampat kecil ya. miniatur ya, miniatur Raja Iya. Ampat. Ya, jadi di situ mereka sudah tanam bunga, mereka nyebar eceng gondok. Dulu kan pernah viral di Kupang itu ada taman eceng gondok kan. Ya. Nah, aku lihat di sana mereka sudah hebat karena mereka sudah mulai lepas eceng gondok juga. Jadi itu bakalan jadi destinasi yang kalau dikelola dia bisa berkelanjutan. Karena mereka juga sudah jualan makanan di situ. Jadi orang yang mau pergi ke sana selain bawa makanan di sini yang kita punya ini, kita juga bisa beli makanan di sana. Karena di sana ada minuman dan lain-lain. Tiketnya murah kok, hanya 2.000. Bisa menciptakan peluang Ya, ya. menciptakan Ayo, peluang. warga Kota Kupang Ya. bisa ya melakukan menjadi pilihan Wisata. wisata Pilihan ya untuk wisata. meningkatkan imun
Ya, Iya. kita yang penting prokesnya tetap ya Tetap pakai. jalan. Iya, Iya. hanya buka masker pada saat foto aja. Iya, tapi tetap jaga jarak ya. Kemudian Iya, Kak, itu. selain itu kalau yang tempat lain, misalkan yang di Naioni, itu kan sebenarnya airnya kering. Yang di Naioni yang viral banget itu Loti namanya. Loti. Ya, Loti mungkin karena Loti itu karena bisa bercermin ya. Loti Ya, itu bahasa ya, Kupang itu artinya bercermin. bercermin. Mungkin bercermin karena airnya bening kali ya Kak. Itu yang airnya warna biru yang ada Kebiruan, dinding hijau. kapur itu. Benar. Nah, tempat itu Oh. sebenarnya tempat galian C kan ceritanya. Iya, itu Nah, kayak di Bangka gimana? Belitung. Iya, benar. Iya Jadi kan? itu kan galian C, Iya. bekas galian C yang berdasarkan informasi yang saya dapat itu dihentikan tahun 2018. Jadi mereka mengambil itu bahan galian itu untuk kepentingan mungkin jalan dan lain-lain. Cuman pada saat 2018 dihentikan. Kenapa dihentikan? Karena di situ ada potensi air. Jadi dihentikan. Nah, ketika dihentikan setelah badai itu mungkin mata airnya keluar mata airnya kecil-kecil. keluar. Nah, Jadi sebenarnya warnanya tuh lihatnya dindingnya putih tuh warnanya biru ya. iya, dan sebenarnya itu bisa jadi wisata berkelanjutan ya Kak, karena kalau di situ kan ada mata airnya sudah kecil. Kalau misalkan mata airnya kita gali, otomatis kan ke titik utama mata air itu dia akan Iya pecah ya, kan? ada potensi yang Ya, bagus harusnya ya. itu masih bisa sebenarnya. Cuman sekarang karena tidak ditangkap peluang itu jadinya ya. Informasi-informasi yang kayak kamu dapat itu, kamu tanya-tanya, datang nanya-nanya gitu. Datang ketemu orang saya tanya-tanya karena itu Apa orangnya langsung komunikatif gitu? enggak. Pertama saya dekatin dulu terus tanya apa kabar Bapak dan lain-lain baru mulai bertanya. Jadi saya Ngobrol ya, membangun ngajak keakraban dulu baru saya mulai tanya. Oh, kadang juga membeli Iya. yang dijual kan Iya ya. benar. Jadi gini, kalau teman-teman baca blog saya di situ juga ada kayak petunjuk, selain ada petunjuk jalan pasti dan ada juga kayak daerah ini sebaiknya pergi pakai apa, mau pakai sendal atau mau pakai apa, daerah itu licin dan lain-lain, jadi bisa prepare kostum dan lain-lain juga bisa Iya. bisa Kamu menulis sebelumnya. blogmu itu awalnya untuk membangun tuh kamu terbiasa untuk membangun cerita di dalam blogmu itu awalnya dari transportasi atau Pertama tempat itu saya deskripsikan tempat itu seperti apa ada tempat itu, terus secara objektif yes, apa yang bisa kita lakukan di sana, bagaimana cara ke sana, di sana ada larangan atau tidak, karena ada tempat-tempat tertentu Oh, yang iya. ada larangan yang nggak Bener boleh ya. ini nggak boleh itu, di situ Iya. ada. Jadi kamu mulai dari deskripsi Deskripsikan tempat itu seperti terus apa. lanjutannya udah Iya. jarak tempuh, informasi-informasi Benar. lanjutannya. Ada makanan atau enggak, ada tempat ganti atau tidak, semuanya ada di situ. Kamu sampaikan di dalam Iya. blogmu itu ya. Benar. Oke, Arianto sntt.blogspot.com. Oke. Pernah nggak kamu ada yang kayak dari pemerintah atau ini yang Ngajak kerjasama, ngajak kerjasama atau ada yang memberikan support. support Oke. gitu? Kalau untuk support nggak ada ya, selama ini saya Belum, jalan-jalan, belum. sejauh ini belum ada. Cuman memang dari pemerintah sendiri sudah mengajak, sebenarnya sudah mulai mengajak, Sudah pernah mengajak. sudah pernah mengajak. Cuman ada beberapa pertimbangan yang belum cocok Belum ya. cocok, iya. Karena saya merasa ketika saya pribadi saya berjalan dengan passion saya, otomatis nggak ada yang ngatur-ngatur saya. Oh iya. Dan saya menikmati itu. Tapi berarti pemerintah kita sudah ada perhatian. Ya, sudah mulai ada perhatian. Terhadap destinasi wisata. Iya. Sudah ada perhatian terhadap influencer yang bisa mengajak untuk berwisata dengan seperti menjaga lingkungan ya. juga, memberikan informasi yang detail untuk keamanan, kenyamanan ya. Keamanan dan kenyamanan. Kalau anak-anak kecil yang di lokasi gitu itu bagian dari wardrobe juga ya, foto-foto. Bagian dari wardrobe juga ya. Itu foto-foto, dapat informasi, mereka juga banyak memberikan informasi ya orang-orang. Ya, cuman kalau sekitar. dari informasi dari anak-anak kita perlu clear lagi dengan orang yang lebih dewasa karena kayak letaknya di desa apa seperti itu harus kita pastikan benar karena banyak yang baca takutnya salah, mereka komplain lagi. Dan satu lagi, ketika foto-foto saya itu tidak sembarangan diambil. Kalau yang memperhatikan itu ada saya foto-foto itu sebenarnya foto-foto itu adalah angle terbaik untuk pengambilan gambar di tempat itu. Iya. Jadi kalau teman-teman lihat Kamu foto kasih saya watermark gitu. enggak sih sejauh ini. Saya bebas, siapapun boleh pakai karya saya selagi itu untuk kepentingan promosi.
saya izinkan. Jadi ada beberapa Tapi koran yang perlu ngambil. ada credit Ya, title tetap nama credit kamu title. gitu. Ya. Jadi begini, sebenarnya kalau orang satu destinasi, berbicara satu destinasi, itu ada 2 tipikal orang yang bakalan berwisata. Yang pertama orang yang suka wisata sepi, artinya dia mau pergi tuh nggak ada orang di situ. Kemudian ada tipikal orang yang dia pergi, dia kemana-mana sih, terserah dia nggak ada masalah ada banyak orang atau enggak. Untuk yang orang tanya kan kadang tuh mereka bertanya, ketika pengambilan gambar kok sepi ya, sementara kita pergi rame. Nah itu kapan waktu yang tepat? Itulah mengapa saya selalu pergi ke satu tempat lebih dari 1 kali. Jadi ada yang pergi 1 kali nggak bosan ya. Kalau saya tidak bosan karena tujuan saya saya mau tahu tempat terbaik untuk pengambilan gambar tuh jam berapa, pagi, siang atau malam. Dan dari sisi mana ya, gitu kan? Dan dari sisi mana. Makanya saya selalu pergi berulang-ulang untuk mencari tahu timing terbaiknya. Kalau untuk pengambilan angle, itu tag pertama juga sudah bisa. Jadi saya mencoba cari angle-angle yang bagus, itu kunjungan pertama sudah oke sih. Tapi kalau yang lebih ke timing, jadi waktu terbaik berkunjung. Nah, untuk waktu terbaik berkunjung ke destinasi-destinasi yang kita bahas tadi, sebaiknya jangan pergi di saat weekend. Karena kalau Sabtu dan Minggu itu ramenya minta ampun. Jadi sebaiknya pergi di luar waktu itu, dan waktu terbaik untuk berkunjung itu pagi hari. Karena itu benar-benar berasa kita pemilik tempat itu. Untuk tujuan foto-foto dan menikmati alam ya. Benar. Tapi kan biasanya orang kan punya waktunya pada saat weekend. Apalagi sekarang libur Lebaran, itu mungkin bisa jadi salah satu tujuan destinasi ini ya, tujuan dari liburan Lebaran kali ini. Ini juga sempat sudah di-upload sampai di CNN sudah pernah diulas ya, dari Tuak Natun itu. Tuak Natun. Sudah sampai di TV nasional. CNN. Kemudian tuh Danau Seroja juga kan yang di Tengkolo, yang 7 mata air jadi 13 membentuk danau dengan ukuran tuh 2 hektar sampai 2 hektar. Wow. Danau Baru itu sampai nasional, semua TV nasional memberitakan tempat itu. Ya, dan banyak orang yang pergi ke situ. Tapi sayangnya memang ini tergolong wisata sementara sih, karena airnya sudah mulai surut. Oh, yang mata air sampai 13 itu ya. Kamu kalau membangun pergi foto amati, komunikasi dengan warga lokal, terus kamu menuangkan dalam tulisan. Benar. Itu butuh waktu berapa lama biasanya kamu membangun? Kan penulis itu kan membangun mood gitu ya. Perasaan yang sesuatu yang dilihat dengan mata, didengar, terus dari rasa itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Itu kamu membangun itu berapa lama? Biasanya ada 2 faktor. Yang pertama, ketika saya langsung mendapatkan gambar bagus, itu malamnya saya langsung kerjakan tulisannya. Kalau gambarnya sudah oke, pasti langsung saya kerjakan. Atau saya merasa tempat ini harus diviralkan, berarti begitu selesai pergi ke tempat itu langsung saya tulis. Jadi bisa biar masih dapat ininya ya. Iya, dapat kayak feel-nya tuh. Jadi langsung di malam, biasanya tidurnya agak telat sih belakangan. jam 12 ke atas, karena saat itu yang otak saya mulai terbuka untuk mulai menulis. Iya, pada saat malam ya, biasanya pada saat hening gitu ya. Iya, dan upload gambarnya juga lebih cepat sih kalau malam. Jadi kalau kamu menulis dalam bentuk tulisan gitu, ada nggak yang menginfluence kamu dalam hal menulis? Menginfluence saya dalam menulis. Sebenarnya goal saya sebenarnya saya ingin suatu saat anak NTT punya buku wisata NTT. Itu visi kamu? Iya, setelah nanti selesaikan 22 selama ini itu. Sudah goalnya apa yang sudah tercapai? Yang sudah tercapai, banyak yang mulai terpengaruh untuk jalan-jalan. Iya. Dan banyak yang sudah mulai kayak lebih peduli dengan lingkungan. Iya. Itu sudah ada. Ini ya, 2017 2013 ya. Kamu dari 2013, tapi kan orang mulai kenalnya NTT gini mulai dari sekitar 2016 gitu. Itu banyak ya. Iya. Jadi saya mau bilang di sini bahwa setelah badai ini kan muncul tuh. Jadi kita jangan hanya melihat badai itu kayak badai itu kerugian ya. Kita cuma rugi. Kita harus bersyukur juga ya. Gitu. Padahal enggak juga, karena memang badai itu ya alam ada kan. Berkat
Ya, di balik itu. dan kita Berkat juga buat kamu juga ya. berkat buat aku banyak spot baru Iya, ya, benar. menghadirkan banyak spot baru. Berkat mungkin buat kami juga dapat informasi dari ya, kamu. dan mungkin dengan adanya badai ini juga sebenarnya teguran juga sih buat kita ya. Jadi Untuk kita jaga yang alam ya. suka buang-buang sampah sembarangan, Iya, ayo stop kita buang harus sampah. memelihara dan merawat alam juga. Menanam, mungkin kita Iya. harus mulai menanam ya, karena Iya. resapan airnya biar turun ke bawah ya. Iya, benar. Iya. Iya, dari hal kecil itu ya, membuang Benar. sampah. Membuang sampah Pada pada tempatnya. tempatnya. Sambil kita menikmati alam, kita bawa makanan kan bungkusnya kan kita Iya, bawa pulang aja, bawa pulang. buang di Jadi, tempat sampah. Ya, jadi kan ada bilang tuh kalau nggak bisa bawa makanan, jangan tinggalkan apapun selain kenangan ya. Jadi Iya. sampah mantan ditinggalin boleh ya, tapi kalau Ya harus. ditinggalin, tapi kalau sampah juga harus ditinggalin, tapi kenangan saja yang boleh disimpan di tempat Dan itu. foto, Iya, foto-foto. Bener. Gak penasaran saya foto-foto pakai apa? Oh iya. Kan tadi kan katanya bawa kamera ya, Iya, tripod, kamera. tripod. Jadi itu salah satu kerugian Trik- juga sebenarnya. Trik Kerugian. juga kan tapi. Tapi waktunya lebih lama Kak. Kita kalau foto sendiri ngeteknya tuh sampai 20 kali, filenya banyak banget. Jadi yang penasaran sebenarnya, yang sering-sering sekali menanyakan foto jalannya dengan siapa, saya kebanyakan solo traveler. Jadi yang mau susah-susah dengan saya, ayo kita susah-susah, karena ceritanya saya bukan ke tempat yang populer Kak. Saya Iya. mencari Oh, tempat iya ya, wisata. bener. Jadi yang mau susah-susah ya silakan. Kalau dapat tempat wisata keren, oke, disyukuri. Tapi kalau enggak, biasanya saya nulis potensi tempat itu. Berarti kamu menulis potensi tempat itu di mana dia belum ini sama pemerintah. Iya, benar. Jadi Masih potensi, belum dikelola. Nah, harapannya dengan saya post itu iya. adalah pemerintah mulai perhatikan, dan ketika dia viral, itu salah satu keuntungan media sosial itu gini Kak, semakin sebuah tempat diviralkan, mata orang akan tertuju pada situ, pemerintah juga akan membuka mata, jadi mereka mulai membuka akses jalan. Itu pengalaman saya, Iya, kayak ya. ke Teres, sekarang jalannya sudah oke. udah bagus, Iya. bener. Jadi ayo kita viralkan tempat wisata. Oke, tetap kita jaga viralkan lingkungan. BTN itu, terus ada batu plat, Batu plat. ada yang itu ya, yang ini Tuak Satu Natun. tua, ya. Tuak Natun itu Tuak bagus. Natun. CNN aja udah pergi, kenapa kita Iya, yang di Kupang? ayo. Ayo. Jadi pada dasarnya Nusa Tenggara Timur memiliki banyak potensi. Jadi untuk anak-anak muda, mari kita terus mempromosikan pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Karena dengan kita promosi, maka otomatis orang akan tahu NTT itu sangat indah. Otomatis mereka datang berkunjung. Ketika mereka berkunjung akan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, dan tentu akan meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, marilah kita jadi orang yang bisa mempromosikan potensi itu. Di balik bencana Seroja, langit Kupang kembali biru. Banyak berkat setelahnya. Banyak destinasi wisata baru di Kota Kupang. Mari kita support wisata lokal, jangan buang sampah sembarangan, dan selamat berlibur Kota Kupang. Saya Yunita, Ku Podcast setiap hari Rabu jam 11 siang. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share sebanyak-banyaknya.